Seru, siniar edukatif, ringan dan unik. Halo Nawak-Nawak Boys, piye kabare Ker? Ketemu lagi dengan kami di UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Malang. Di siniar edukatif seru, ringan, dan unik ini, kita sekarang sudah kedatangan bintang tamu. Selamat siang Bu Nurul. Selamat siang. Boleh disapa dulu Bu, Nawak-Nawak. Nawak-nawak. Baik, nah sebelum kita memulai ngobrol-ngobrol hari ini dengan Bu Nurul, boleh Ya, diperkenalkan dulu Bu Nurul. Bu Nurul ini siapa dan dari mana? Silakan Bu. iya. Halo nawak-nawak, saya Nurul Hasimah. Saya adalah kader KB, berasal dari Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari. Oh, dan hari ini memang kita bakal ngobrol dengan Bu Nurul dalam rangka peran beliau ini sebagai kader KB di tim pendamping keluarga ya, Ya, Bu Nurul ya. betul. Nah, boleh kasih tahu dulu nggak Bu Nurul sebenarnya mungkin ada yang belum tahu ya, kalau kader KB itu apa sih Bu Nurul kerjanya? Kader KB kita Iya. melakukan penyuluhan Hmm. terhadap pasangan usia subur, di mana di sini kita mensosialisasikan tentang keluarga berencana di Kecamatan Singosari, Hmm. khususnya Kelurahan Losari. Jadi sebagai penggerak dan juga Iya, fasilitator iya, seperti itu ya, Bu sebagai ya. penggerak dan fasilitator, ya Nah, betul. Kalau di tim pendamping keluarga, salah satu anggotanya itu adalah kader KB. Kader KB. Nah, tim pendamping keluarga ini apa, Bu? Tim pendamping keluarga ini adalah beberapa anggota di Hmm. mana kita melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting, Hmm, seperti itu, Mbak ya. Jadi pendampingan kepada keluarga yang Yang berisiko berisiko stunting. stunting. Dan kalau TPK ini ada mulai tahun berapa ya, Bu ya? Saya sendiri Hmm. sebagai masuk di dalam TPK ini Hmm. sebagai kader KB mulai dari tahun 2022 dari awal. Oh, dari awal ya, Ya, 2022 sampai sekarang 2025, berarti memang sudah 3 tahun sudah ya, Bu ya. 3 tahun. Sudah advance ini ya, nawak-nawak ya. Nah, di dalam tim TPK ini, Ibu kan sebagai kader Kader KB. kader KB. Ya. Nah, emang kenapa sih Bu kok mau jadi tim pendamping keluarga? Apakah karena dipaksa atau mungkin karena ya Ibu pengen Iya, ikut gitu? jiwanya Eh, sudah tertanam di situ oh ya, gitu karena ya. dari awal sudah Heeh. mengikuti dari kader sub itu sendiri, sub Tuh, PPKB PPK, yang heeh, sekarang heeh. menjadi sub IMP IMP ya. ya di situ. Heeh. Dan motivasi juga karena mempunyai anak balita. Hmm. Nah, itu menjadi motivasi saya untuk belajar Mm-mm. pencegahan stunting itu Iya, sendiri. karena Gitu. ilmunya tuh kan nggak cuman buat keluarga lain yang beresiko Iya, stunting, tapi bisa betul. juga untuk anak Buat sendiri ya. keluarga, Iya. ya, buat keluarga sendiri itu sangat penting. Nah, nah, karena memang sudah panggilan, boleh diceritakan nggak Bu kalau apa tugas yang sudah Ibu jalani sebagai tim pendamping keluarga? Karena kan di tim pendamping keluarga itu ada bidan ya, Ada heeh, bidan, ada ada kader PKK, PKK, ada dan kader kader KB KB. sendiri Nah, yang saya kira-kira perankan. kalau tugasnya di tim Ibu sendiri, bidan, kader KB, dan kader PKK itu seperti apa, Bu? Kita dalam pelaksanaan di lapangan, Mm-mm. kita pasti selalu koordinasi bersama dan Mm-mm. melakukan pendampingan itu kita langsung terjun bersama Oh, tiga dari tiga tiga-tiganya ya. ya dari tiganya itu kita melakukan koordinasi komunikasi dengan baik, Mm-mm. kerjasama dengan baik, terus Mm. kita juga sudah ini apa namanya, tugas itu sudah kita kelompokkan. Ini nanti wilayah ini bagian dari kader, kan ada wilayah-wilayah. Nah, ini Mm. sudah kita plot-plotkan masing-masing dari kader itu. Hmm. Mm. Seperti itu. Boleh dikasih contoh nggak mungkin Bu? Misalnya nih, pertama itu apa? Kayak memetakan Nggih, keluarga, memetakan sasaran. sasaran dulu Ya, ya Bu ya. memetakan sasaran. Misalnya sudah dapat nih di kelurahan ya Bu ya. Ya, di Di kelurahan. kelurahan di kelurahan Ibu ya, misalnya di kelurahan Losari ada keluarga ABC misalnya seperti Ya. itu ya Bu. Lalu terus gimana Bu? Kita memetakan sasaran Heeh. itu mulai dari catin, calon pengantin, Mm, mm, ibu hamil, mm, mm. ibu pasca salib, Iya. baduta, Mm, balita. mm, Kalau mm, kita melakukan pendampingan kepada catin, kita mm, bersama melakukan penyuluhan, mm, memberikan fasilitasi kesehatan, itu adalah tugas dari bidan, mm, mm, dan memfasilitasi bantuan sosial apabila mm. catin ini berisiko stunting gitu. Memang catin yang beresiko stunting tuh yang seperti apa Bu?
Catin yang mengalami anemia Mhm. dan kek Oh, yang yang kurang kurang energi kronis iya, itu dengan ditandai dengan heeh. lingkar lengan itu kurang dari 23,5 Mmm. cm. Oh, jadi, para calon pengantin yang sebelum menikah itu Ya, sebelum harusnya mendapatkan, apa ya, semacam penyuluhan dulu heeh, penyuluhan dari TPK dari ini? TPK, dan kita sarankan untuk Catin ini sebelum menikah Mhm. itu melakukan dulu cek kesehatan di Mmm. puskesmas Oh seperti itu. gitu. Nah, Anda yang mungkin mau menikah, kira-kira sudah melakukan cek kesehatan di puskesmas belum, Nawak-nawak? Ini informasi ini mungkin bisa Iya, membantu Anda ya. Berarti kalau Catin itu sebelum menikah memang harus harus melakukan kan cek mmm, kesehatan itu. karena tujuannya biar nanti kalau sudah menikah itu, kalau mengandung itu Iya, gizinya bisa tercukupi gitu ya, Bu, betul, ya? betul Nah, sekali. kalau ibu hamil itu seperti apa, Bu, pendampingannya? Sama kita Hmm, melakukan identifikasi, mhm, verifikasi data itu mhm, ibu hamil kita pantau, kita dampingi bersama 3 unsur tadi, mhm, kita melakukan penyuluhan serta memfasilitasi itu tadi, fasilitas bantuan sosial, mhm, fasilitas rujukan kesehatan, mhm. seperti itu. Dan tidak lupa kita melakukan pencatatan dan yang nantinya akan diinput di aplikasi LCMIL. Oh, ini aplikasi Elsimel juga seru ya, tapi nanti Iya, dulu aja kita bahas ya. Oh, berarti betul. kalau ibu pasca salin dan juga ibu dengan baduta atau balita hampir sama ya, Bu Iya, ya? kita langkahnya sama Mm-mm. untuk nanti juga misalkan ada deteksi, oh ternyata ini ibu hamilnya resiko Oh gitu ya, ya. heeh. Nanti kita pasti berkoordinasi dengan bidan, Mhm, dengan tim penggerak PKK. Ini mhm. tim penggerak PKK di kelurahan kami ini sebagai ketua TPPS. Oh iya. Ya, kita selalu berkoordinasi. Hmm. Ini tindakan selanjutnya apakah harus dirujuk atau cukup dengan penanganan bidan seperti itu. Oh, ya namanya tim pendamping keluarga memang nggak bisa kerja sendirian ya, Ya, Bu ya. betul. Harus kerjanya Harus, dalam tim. iya, harus Jadi dalam tim. selama ini koordinasinya sejauh ini lancar ya, Bu ya? Alhamdulillah lancar Mm. karena dengan berjalannya waktu Iya, juga iya, sudah 3 tahun. iya, iya. Ya, Mungkin awal tahun masih kayak awal tahun masih banyak hambatan ya. iya, iya, iya. Kalau mungkin karena Ibu sudah berpengalaman sebagai TPK 2002, berarti kan sudah hampir 4 tahun Oh ya, berjalan ya? 2022 Heeh. sampai 2025. Iya, Ya, hampir 4 tahun empat berjalan. tahun berjalan. Mungkin Ibu bisa cerita nggak, kalau dulu 2022 itu mungkin bingungnya seperti apa dibandingkan dengan sekarang tuh kayak sudah terbiasa gimana, Bu? Kalau Iya, pengalaman awal-awal dulu. awal-awal itu pengalamannya bingungnya gimana ya kita melakukan Iya, sosialisasi ini. Secara orientasi kan masih belum mengena ya. iya, iya, iya. Orientasi Oh, pengalaman kan juga padahal biasanya kan ada orientasi yang ya diadakan ya, ada Bu ya. ada orientasi. Cuman karena teori aja tapi jadi kayak Eh, masih belum nah, betul. ada gambaran ya, Bu ya. Karena untuk terjun langsung Iya, iya. ini yang masih takut seperti ini Iya, iya, iya. gitu. Apakah nanti diterima di dalam Hmm, iya, masyarakat iya. seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu kita melakukan sosialisasi juga Hmm, hmm, dari kepemerintahan kelurahan dibantu dengan hmm. Bapak Lurah, Iya, iya. melakukan sosialisasi ke RT RW. Hmm, Nah, berjalannya waktu kita bisa diterima di dalam masyarakat dan alhamdulillah mereka keluarga sasaran yang hmm, beresiko stunting ini mengapresiasi kerja kita gitu. hmm. Kalau boleh diceritakan, Bu, waktu awal-awal ya tahun 2022 itu ada nggak mungkin pengalaman atau kejadian yang nggak terlupa sampai sekarang? Mungkin Ini ada yang apa ya kejadian tidak apa? mengenakan Iya, gitu ya. biasanya nggak mengenakan tuh yang nggak bisa lupa ya, Bu ya. Heeh, gimana, Bu? Ini awal mungkin karena memang belum kurangnya sosialisasi. Iya, iya. Ini dari Catin, calon Oh pengantin. iya, iya. Ya, Heeh. calon pengantin ini kan kita memang selama ini kan tidak ada ya untuk pendampingan Iya. calon Heeh, pengantin. heeh. Calon, nah ada satu calon pengantin ini Iya. mereka menolak. Oh menolak. Iya, ini program dari mana Oh, ya gitu. karena mungkin nggak tahu ya, Bu Ya, ya. Iya. akhirnya kita jelaskan, Heeh. jelaskan ini dari BKKBN seperti itu, tapi masih belum menerima. Hmm. Mana
padahal kita sudah menunjukkan ini loh, kita Iya, masih iya. ada SK-nya Iya. seperti itu, tapi ya kita tidak bisa memaksa. Iya, iya. Akhirnya ya sudah. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti itu ya, Bu, ada calon pengantin yang menolak untuk diberikan pendampingan, itu kalau langkah dari tim seperti apa, Bu? Kalau yang sekarang dilakukan untuk yang menolak ini, kita sebenarnya kan sudah terjun bersama ya. Hmm. Dan waktu itu kita cuma kita koordinasi dengan ketua TPPS dan Bapak Lurah tentunya. Ya sudah, kita tetap melakukan pencatatan dan pelaporan, tetapi hasilnya bahwa Jatin ini menolak seperti itu. Jadi memang apa sebisa mungkin ya diberikan pendampingan, tapi kalau ternyata menolak ya kita nggak bisa memaksa Iya, kita seperti tidak itu. bisa memaksa. Oh. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah banyak yang support kita. Dan sekarang catin-catin muda Iya, iya. malah sudah tahu. Oh gitu ya, Bu ya? Iya, sudah ngerti. Oh, ini saya harus ini toh, Bu, download aplikasi LC Oh Meal iya, iya, begitu. iya. Mungkin karena sih selama 3 tahun berjalan kan program ini kan sudah banyak di media sosial Iya, juga di ya, Bu. media sosial, di Iya, Instagram. jadi kan mereka mungkin sudah tahu kalau kalau saya harus mau menikah berarti harus ada pendampingan dulu nih. Pendampingan. Iya. Itu kalau dari Jatin. Mungkin ada cerita lain lagi nggak, Bu, dari keluarga yang lain? Kalau ini menyenangkan. Oh, kalau ini menyenangkan. Gantian ya, tadi Ganti- udah nggak menyenangkan, sekarang yang Iya. menyenangkan. Ini ibu hamil. Nah. Ibu hamil itu kita pendampingan mulai beliau, ibu hamil, memang sudah beliau ini mengasih tahu sendiri, Oh gitu. saya hamil Iya, gitu. iya. Saya mau didampingi Oh seperti iya, itu. iya. Akhirnya kita melakukan pendampingan kepada ibu hamil ini. Beliau ini juga memiliki balita, Oh gitu. malah Oh balita. jadi hamil kedua ini ya? Hamil kedua dan ini terlalu dekat dengan anak yang pertama. Iya, karena baruta berarti belum 2 tahun ya, Bu ya? Belum Iya. 2 tahun. Ibu hamil ini kita dampingi, responnya sangat positif, ibu hamil ini, dan berjalannya dengan pendampingan yang kita lakukan, apa yang kita saran kepada ibu hamil, beliau ini mengikuti. Untuk cek kesehatan rutin, beliau sangat mengikuti posyandu, Iya, iya. ya, dan minum tablet tambah darah juga rutin. Seneng ya, Bu, kalau dapat yang kayak gitu ya? Kalau dapat yang keinginan kita, Iya, iya, keinginan iya, keluarga benar-benar. kita ini, mereka itu menerima dengan baik, kita senang. Iya, iya. Dan setelah melahirkan pun, ini ceritanya kenapa menarik? Ini ternyata ibu hamil ini beliau janinnya kembar. Oh gitu. Iya. Jadi yang dikandung itu kembar. Kembar. Laki-laki. Itu sudah tahu waktu masih hamil ya, Bu ya? Sudah. Iya, iya. Sudah tahu. Iya, iya. Kita melakukan sampai pasca salin. Iya. Sampai sekarang ini anaknya yang ke 2 dan 3 Iya. karena kembar, ini udah usia 2 tahun. Kan sudah lama. Kita mulai awal itu kita pendampingan dari ibu hamil sampai ibu nifas sampai anaknya sekarang usia 2 tahun. Nah, karena senengnya kita karena beliau ini sangat mengikuti penyerahan dari kita, beliau mengikuti. Ini kita juga memberikan apresiasi seperti itu. Iya, 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 Bu. Dan beliau ini juga orangnya mau membantu bertanya kepada kami, apakah ada baduta yang memang memerlukan seperti itu. Gitu. Ya, ternyata jiwa sosial ibu ini juga tinggi. Jadi nggak cuma untuk anaknya sendiri, tapi juga mungkin ada keluarga lain yang membutuhkan ya, Bu ya. Sampai saat ini beliau ini mau membantu susu. Oh gitu. Untuk anak yang kurang di kami yang kami lakukan ini, di wilayah kami ada 2 anak yang memang berat badannya kurang seperti itu. Gitu. Dan alhamdulillahnya ibu ini sangat mensupport. Itu senangnya kami. Kalau kami melakukan penyuluhan, melakukan pendampingan, diterima dengan baik, itu bangga sekali kita menjadi kader tim penggerak Iya. ini.
Rasanya dengan apa ya? etika. Kerja kerasnya tuh nggak sia-sia ya Bu ya. Iya, Kalau jadinya tuh baik gitu. ya Eh, benar sekali. Berarti ada kejadian yang ditolak ya Bu awalnya Iya, ya. awalnya Tapi ada juga kejadian menyenangkan yang diterima dengan diterima. baik. Bahkan Betul. apa ya? Kalau kita dampingi dan mana tuh kan rasanya seneng ya Bu. Sebenarnya senang dan Eh, pastinya juga terbaik untuk keluarga hmm, sasaran itu sendiri. hmm. Tapi kalau di kelurahan Ibu sendiri itu rata-rata dari yang didampingi itu antara yang nolak sama yang nerima kira-kira gimana Bu? Banyak. Alhamdulillahnya banyak yang menerima. Sekarang sudah banyak yang Sudah menerima banyak ya. yang menerima. Mungkin cuma satu keluarga yang memang ini ya sekarang ini ya benar menerima, Mm-mm. tapi responnya itu seperti cuek seperti Oh itu gitu. ya. Tapi kita tetap selalu berkomunikasi dengan ajak beliau bicara dengan baik, Hmm. bahasa kita sendiri pun sopan, Hmm. jangan sampai menyinggung Iya. gitu. Tapi ya namanya manusia ya Bu, pasti kan kita kadang ada capeknya, terus kayak Ya, pendampingan tuh kan nggak cuman sekali dua kali, tapi kan berkelanjutan. Oh ya, berkelanjutan betul. kalau dari Bu Nurul sendiri, kira-kira apa ya, kayak yang menjadi motivasi Ibu untuk terus semangat melakukan pendampingan itu seperti apa Bu? Yang menjadi motivasi saya sampai saat ini Iya, saya masih nah, bertahan ya. karena apa ya, saya sendiri juga butuh Hmm, pengetahuan itu hmm, untuk keluarga saya sendiri hmm, dan saya senang membantu masyarakat hmm. dan nantinya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dalam khususnya di keluarga resiko stunting Wah ini seperti itu. kalau jiwa seperti ini tuh nggak bisa dicontoh nawak-nawak. Jadi memang kayaknya Iya, ya sudah jiwanya iya udah memang. jiwanya seperti itu ya Bu ya. Nah kalau ngomongin tentang itu Bu, di kalau dari masyarakatnya sendiri kan mungkin tantangannya ada yang menerima, ada yang menolak. Nah Betul. tapi kalau dari eh, keluarga yang didampingi itu juga responnya sejauh ini gimana Bu? Sejauh ini responnya alhamdulillah banyak yang positif. Iya Ya, iya. menerima. Hmm. Malah kadang kita kalau yang berkelanjutan gitu Mm-mm. WA, Oh WA gitu ya Bu iya, ya. WA, Mm-mm. WA kepada bidan juga, Mm-mm. malah sharing, Mm-mm. sharing dengan bidannya juga. Mm-mm. Seperti ini, apalagi ibu-ibu muda yang baru hamil pertama. Oh iya, biasanya tuh kalau ibu hamil pertama tuh bingung ya, Bu ya. Ada senengnya juga ada kok Iya, tanya iya, iya, terus iya, gitu. iya. Ini Tapi oh, kok jadi mereka kalau WA jenengan ya dibales aja kita ya. balas, Oh, kita balas. wah, 24 jam ini Bu pelayanannya. Selama itu tadi tidak mengganggu dalam keluarga kita, Iya, iya. kita akan selalu membalas Mm-mm. WA WA dari keluarga sasaran itu. Berarti emang butuh proses ya Bu. Ini kan Iya, udah 4 tahun betul. berjalan dan memang selama 4 tahun berjalan ini apa namanya responnya ya semakin baik karena mungkin Semakin ya baik, alhamdulillah. karena timnya kan juga ini timnya dari awal tetap atau berubah Bu? Kita berubah, Oh gitu ya Bu ya. ya. Dari awal kita berubah sampai sekarang ini, yang sekarang ini tim saya yang tadinya memang ada ibu-ibu yang agak umur, Hmm. sekarang saya mempunyai tim teman-teman ini yang ibu-ibu muda juga. Oh gitu. Ya, ibu-ibu muda. Oh jadi tim pendamping keluarga sekarang kebanyakan yang ibu-ibu Ibu-ibu muda. ibu-ibu muda. Karena ini ya, mungkin responnya itu lebih nyambung Oh gitu ya Bu ya. kan ibu-ibu muda. Padahal walaupun pengalaman banyak Hmm. yang ibu-ibu yang lebih berpengalaman Iya, dulu. iya. Kalau tadi udah cerita tentang tantangan dengan sasaran ya, Bu. Nah, Iya, kalau kira-kira ini tantangan dengan di dalam tim, Bu, sebagai TPK itu tantangannya apa? Pak tadi kan sempat nyinggung perkara aplikasi juga ya, Bu ya. aplikasi Nah, betul. itu kayaknya juga ini kalau dibicarakan menarik nih. Iya, betul. Karena aplikasi ini kan katanya sering error ya, Bu. Sering error. Tantangannya apa, Bu, sebagai apa? Sebagai kerja tim ini? Sebenarnya aplikasi itu memudahkan kita ya untuk melakukan monitoring. Oh, iya. Ya, sangat memudahkan karena di dalam aplikasi itu kan sudah muncul, oh ini yang normal atau Hmm. beresiko. Hmm. Tapi dengan kemudahan itu yang menjadi tantangannya di sini, yaitu tadi sering error. Oh, Mungkin karena pengupgradean itu tadi iya, ya, iya, iya. masih upgrade untuk memperbarui menjadi yang lebih mudah lagi, Hmm. menjadi satu
satu pintu dengan verbal itu. Hmm, Mungkin errornya iya iya. situ. Tapi kalau selain aplikasi ada tantangan lain nggak Bu sebagai dalam kinerja timnya? Selama ini mungkin itu ya yang kalau Hmm. di tim kita, karena di tim saya sendiri ini sudah solid, kompak, kita juga melakukan evaluasi. Hmm, Untuk tantangannya mungkin ya itu tadi di pelaporannya itu. di pelaporannya ya Iya, Bu di ya. pelaporannya Pernah itu. gontok-gontokan nggak Bu? Oh, Ini kayaknya, nah pernah gontok pasti ya namanya iya eh, pasti, kerja ya Bu ya. Ini pernah gontok-gontokan nggak Bu? iya pasti ada gontok-gontokan. Iya. Eh, yang kalau kita kan kalau sudah keasikan ngobrol Oh iya. sama sasaran ini kan masih nanti dulu ya. Hmm. Tapi ada yang salah satu ini, ayo sudah ke selanjutnya Oh gitu. iya iya iya. Pasti ada yang seperti itu. Dan di luar nanti pasti kita gini, anu, jangan buru-buru. Ini kan kita melakukan Iya pendampingan iya. itu berangsur gitu, Iya iya. jangan buru-buru, biar lebih dekat dengan sasaran. Tapi Iya. yang satunya ini ingin cepat-cepat selesai Iya. seperti itu. Itu Satunya pernah pengen terjadi. pengen cepat selesai, satunya jangan dulu Iya, diselesaikan gitu. Jadi apa? Ya kalau gontok-gontokan gitu nanti lama-lama baikan kembali kan Bu? baik Kak. Ikan ya. Itu juga tidak terjadi berulang-ulang, enggak. Hmm. Mungkin karena memang sudah satunya udah capek, Iya iya. jadi Kalau di Losari sendiri tuh ada berapa tim ya Bu TPK-nya? ada 4 tim. Oh ada 4 tim. Iya, ada 4 tim. Kita sedikit deh kalau di Kelurahan Losari. Tapi timnya solid semua dan sekarang rata-rata diisi oleh ibu-ibu Ibu-ibu muda. muda. Ada itu nggak Bu? Nah, Ibu sendiri kan tadi bilang kalau dengan menjadi TPK itu juga akan memberikan manfaat untuk Iya, keluarga Ibu sendiri. manfaat ya Nah, sangat sejauh ini manfaat yang Ibu rasakan, nah Ibu putranya ada? ada 3. Oh ada 3. Iya, Yang paling betul. kecil adalah Yang paling kecil sekarang usianya 7 tahun. 7 tahun. Berarti pada waktu memulai TPK ini kan usianya 3 tahunan ya Bu ya? 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, Oh 3 tahun 4. yang lalu ya. 4 tahun. Nah, kira-kira ada nggak manfaat yang Ibu rasakan untuk keluarga Ibu sendiri dengan mendapat ilmu sebagai seorang tim pendamping keluarga ini? Banyak ya, banyak Nah, sekali manfaatnya yang saya rasakan, terutama di dalam pola asuh. oh gitu ya Bu ya. Ya, Boleh cerita nggak Bu gimana? dalam pola asuh mungkin yang pengalaman sebenarnya sudah 3 kali pengalaman kan ya Iya, iya. mengasuh anak, Heeh. tapi ternyata dengan terjun langsung menjadi kader kok masih minim ya ilmu saya Oh dalam gitu. pengalaman pola asuh. Kita di dalam pola asuh ini ternyata harus secara demokratis. Hmm, Tidak boleh menekan anak terlalu berlebihan, iya, tidak iya. boleh memberikan kasih sayang terlalu Oh, berlebihan. memberikan kasih sayang berlebihan juga nggak boleh ya Bu Tidak ya? boleh, Oh harus iya, ada iya. batasannya. Jadi seimbang. Itu Hmm, tadi pola asuh yang baik, yaitu pola asuh demokratis itu sendiri. jadi tidak terlalu ngatur tapi juga tidak Tidak terlalu terlalu memberi apa? membebaskan gitu kali Iya, ya Bu iya ya. betul. Oh Seperti jadi itu. pola asuh yang seimbang Pola gitu. asuh seimbang. Kita juga mengetahui gizi Oh yang iya. baik ya, gizi Heeh. seimbang, variatif seperti itu. Dan jadi ilmu untuk apa? Untuk keluarga yang beresiko tuh juga bisa diterapkan Pertama, untuk ya diri kita sendiri. sangat. Misalkan Bu, tahun ini kan masih jadi TPK ya. Kalau tahun depan jadi TPK lagi masih mau nggak Bu? Nah ini pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang sulit. Sebenarnya masih mau, tapi Iya, kita mengalir aja Mbak ya. gitu ya. Ya mengalir. Tapi kalau sebagai kader KB masih mau lanjutkan Bu ya? Insya Allah. Nah, mungkin Ibu ada harapan nggak Bu tentang tim pendamping keluarga ini ke depannya seperti apa? Karena katanya kan ada yang bilang mau tidak ada lagi tim pendamping keluarga. Tapi kalau dari Ibu pribadi sendiri, pengennya tim pendamping keluarga ini kira-kira tetap ada atau ya sekarang sudah cukup lah dengan kader KB aja kayak gitu. Gimana Iya, Bu? iya. Waktu yang Perpres nomor 72 tahun 2021 itu kan katanya sampai tahun 2024. Iya, iya. Nah, Hah. tapi ternyata diteruskan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. 45 masih panjang Ya itu. masih panjang. Dan
Sebenarnya sangat manfaat sekali Mm-mm. ya dengan adanya tim pendamping keluarga ini untuk pencegahan resiko stunting. Mm. Sebenarnya ini pencegahan resiko stunting ini kan dimulai dari 1000 HPK. Iya. Nah, kita melakukan sosialisasi itu sangat bermanfaat, walaupun nantinya misalkan tidak ada Mm. TPK, Mm. sebenarnya kan dari kesehatan sendiri pun pasti juga disosialisasikan Mm. seperti itu. Tapi harapan kami dengan TPK ini kita terus berlanjut Mm. karena sangat banyak sekali membawa manfaat Mm. untuk keluarga sasaran keluarga KRS. Mm. 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 Ya, sangat bermanfaat sekali. Harapannya tetap berlanjut dengan eh, apa namanya support dari pusat, Iya, iya. kabupaten, kecamatan sendiri, terutama dari kelurahan Mm. yang wilayah kami. Ini sangat membantu Mm. kader-kader, Mm. support, apalagi dari kelurahan dengan Mm. mengadakan orientasi. Iya, iya. Ini menjadikan kader-kader terampil dan pengetahuan yang lebih tinggi lagi seperti Hmm. itu. Jadi dengan adanya tim pendamping keluarga ini kelebihannya kan kita berkoordinasi antar sektor ya Bu Iya, ya, dari betul. kesehatan, dari pemerintah, dari Dari kelurahan iya juga. betul. Terus karena ada orientasi TPK setiap tahun, akhirnya ilmunya kan kayak Ilmunya menambah, ya, nambah nambah terus gitu ya terus. Bu ya. Ya, Kan kalau nggak ada TPK kita jadi nggak ada timnya, nggak nggak ada ada tim, ilmu nambah laginya itu ya Bu betul. ya. Dan untuk mensejahterakan masyarakat juga kita kan perlu kader-kader yang terampil. Iya, iya, Nah, benar-benar. dibutuhkan juga kader-kader muda seperti Hmm. itu. Jadi sebenarnya sangat baik untuk regenerasi Oh iya. kader. Karena mungkin ada di beberapa beberapa tempat yang kadernya itu masih didominasi oleh ibu-ibu yang sudah sepuh mungkin ya. Ya, Tapi ini saatnya yang ibu-ibu muda sudah. ibu-ibu muda untuk regenerasi kader menjadikan kader yang lebih baik lagi Iya, iya. seperti itu. Berarti selama menjadi TPK 4 tahun, kesan yang Ibu dapatkan selama ini kesan yang baik ya Bu ya. Iya, Pengalaman yang memberikan sangat. pengalaman yang baik, positif, kita Mm, bisa diterima dalam masyarakat, mm. meningkatkan kualitas SDM kita sendiri Iya, juga, iya, iya. dan tentunya untuk keluarga sasaran ini juga memberikan manfaat untuk keluarga sasaran itu Mm, sendiri. Mereka juga lebih aware tentang mm, kesehatan, mm, mm. untuk pencegahan stunting itu sendiri. Mungkin ada pesan-pesan nggak Bu buat nawak-nawak nih mungkin ibu-ibu muda ya yang pengen jadi kader KB atau pengen nih gabung TPK tapi mungkin masih ragu-ragu, aduh anakku masih kecil nanti tak tinggal gimana. Nah mungkin kan kalau ibu-ibu muda yang dipikir adalah anaknya Anaknya. gimana terus nanti cuciannya nggak kepegangan. Mungkin ada pesan nggak Bu kira-kira gimana untuk ibu-ibu muda yang ingin gabung menjadi kader KB, sub EMP, IMP, ataupun TPK. Ya, untuk pesan saya, untuk ibu-ibu muda jangan takut. Ya, saya sendiri berawal dari saya mempunyai balita Mm-mm. itu 4 tahun. Itu saya juga mengajak anak saya pertama kayak pertemuan saya ajak. Oh, Jadi diajak juga ya, Bu? ya Oh, karena belum sekolah waktu belum itu ya. sekolah, Ah, belum sekolah saya ajak, mm, dan itu juga kita bisa melakukan pendampingan walaupun tidak di rumah juga kita bisa mengajak anak mm, kita tersebut. mm, Jadi jangan takut untuk menjadi kader muda. mm. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali kader-kader muda yang dimana eh ini ya, apa namanya? Refresh otaknya ini masih fresh. Iya, Ya, iya, seperti benar-benar. itu. Apalagi dengan teknologi sekarang, pastinya dibutuhkan dengan kecakapan dalam digital. Oh iya, Nah, benar-benar. itu dibutuhkan sekali ibu-ibu muda. Mari, ayo ibu-ibu muda gabung dengan tim pendamping keluarga. Seperti itu. Nah, semoga ini bisa menjadi motivasi juga untuk Anda, ibu-ibu muda yang mungkin ingin menjadi kader atau ingin menjadi tim pendamping keluarga, tapi masih Masih ragu-ragu. ragu. Ya, anak saya gimana, cucian saya Mm, bagaimana, seperti itu. Terima kasih Bu Nurul untuk waktunya siang hari ya, ini. Semoga sama-sama. bisa bermanfaat untuk nawak-nawak sekalian Amin. dan juga untuk panjenengan. Terima Sukses selalu kasih, ya, Bu ya. amin. Terima kasih, saya sudah diundang. Sangat Sama bangga sekali. Sama-sama Ibu. Demikian Nawa-Nawa untuk siniar episode kali ini. Kita ketemu lagi di siniar yang selanjutnya. Dadah. Dadah.